Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan untuk memahami materi hari ini. Sebelum materi dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Materi dari video pembelajaran hari ini ialah memahami surat lamaran pekerjaan. Materi dari surat lamaran pekerjaan ini ada di kelas 12 semester 1 jenjang SMK dan SMA. Adapun kompetensi dasar dari surat lamaran pekerjaan ialah: pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang telah dibaca. Kedua, menyajikan unsur isi dan simpulan sistematika surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Serta tujuan dari pembelajaran ialah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang telah dibaca dan menyajikan simpulan sistematika secara terampil. Setelah mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari memahami surat lamaran pekerjaan, coba perhatikan iklan lowongan pekerjaan ini. Setelah Anda semua memperhatikannya, dari iklan lowongan pekerjaan ini, seperti inilah bentuk dari surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tersebut. Setelah Anda memperhatikan surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tersebut, maka dapat diajukan dari surat lamaran pekerjaan ini pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apa fungsi komunikatif dari surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tersebut? Kedua, bagaimana bentuk struktur dari surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tersebut? Ketiga, bagaimana penggunaan kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan tersebut? Apakah Ananda semua sudah menjawab pertanyaan tersebut? Setelah Ananda menjawab pertanyaan tersebut, coba samakan jawaban Ananda dengan jawaban yang tertera berikut ini. Apakah Ananda semua telah menyamakan jawabannya? Jikalau sudah, maka secara tidak langsung Ananda telah mengerti dan memahami tentang konsep dasar dari surat lamaran pekerjaan. Maka dapat disimpulkan dari surat lamaran pekerjaan itu ialah: 1. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan, kedua, struktur surat lamaran pekerjaan, dan ketiga, kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kesimpulan pertama ialah pengertian dari surat lamaran pekerjaan.
Surat lamaran pekerjaan ialah surat yang berisi permohonan permintaan untuk bekerja di suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Pada umumnya, ketika seseorang melamar kerja, ia harus menulis surat lamaran kerja yang dilengkapi berkas-berkas termasuk daftar riwayat hidup. Adapun alokasi dari surat lamaran pekerjaan ini ialah di CV calon pelamar di suatu instansi atau badan usaha. Namun, jika ditanya dari mana sumber informasi lowongan pekerjaan, biasanya terdapat di surat kabar, aplikasi, situs internet, dan kabar dari orang lain. Sedangkan unsur utama dari surat lamaran pekerjaan ini ialah berupa fakta. Kesimpulan kedua ialah struktur surat lamaran pekerjaan. Terdiri dari 9. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat terletak di pojok kanan atas tanpa tanda titik karena bukan kalimat. Contohnya, Duri 10 November 2020. Kedua, lampiran dan hal. Lampiran menginformasikan dokumen surat disertai dokumen lainnya. Lampiran tidak ditulis menggunakan angka tetapi huruf. Sedangkan hal berisi perihal atau maksud mengenai surat yang ditujukan. Contohnya, lampiran 8 lembar, hal, lamaran pekerjaan. Alamat terdiri dari nama penerima, nama instansi, dan alamat penerima surat. Disarankan tidak lebih dari 3 baris. Contohnya, yang terhormat Manajer Sukses Mandiri, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 4, Padang. Keempat, salam pembuka yang berisi bentuk penghormatan di awal surat dari pelamar kepada penerima. Contohnya, dengan hormat berdasarkan. Yang kelima, pembukaan yang menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak menyinggung pihak atau instansi, dengan memunculkan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Contohnya, saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honorer di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Yang keenam, isi mengemukakan maksud serta menginformasikan sekilas pandang tentang jati diri pelamar, terdiri dari identitas, maksud, dan tujuan, serta menyatakan lampiran. Contohnya, nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP, dan email. Adapun dokumen pendukung, fotokopi KTP 1 lembar, foto 3x4 sebanyak 1 lembar, ijazah 1 lembar, transkrip nilai 1 lembar, dan daftar riwayat hidup 1 lembar. Yang ketujuh, penutup. Bagian penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar dalam melamar pekerjaan di instansi tersebut. Contohnya, demikian surat permohonan ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijakan Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Yang kedelapan, salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya berada di pojok kanan bawah. Yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan biasanya berada di pojok kanan bawah, lalu di bawahnya tertulis nama lengkap pelamar. Contohnya, Indah Purnamasari. Kesimpulan terakhir ialah kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan.
Adapun penggunaan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan ialah menggunakan bahasa yang sopan dan menjelaskan maksud tujuan dengan baik. Mengutip dari Kemendikbud RI, unsur surat lamaran pekerjaan yaitu 1. Menggunakan bentuk surat standar, 2. Menggunakan bahasa baik dan benar, 3. Menggunakan kata-kata sopan, keempat, menggunakan kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran, kelima, tulisan bersih, mudah dibaca sesuai kaidah ejaan, keenam, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Serta adapun karakteristik penggunaan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan yaitu 1. Penggunaan huruf kapital, 2. Singkatan dan akronim, ketiga, penggunaan tanda titik, keempat, penggunaan tanda koma, kelima, penggunaan tanda titik 2, dan terakhir, penggunaan tanda hubung. Maka berakhirlah video pembelajaran hari ini tentang memahami surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan selanjutnya, Ananda akan mempelajari tentang cara memproduksi surat lamaran pekerjaan. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.